Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rahmat Afrizal. Di sini saya ingin membahas bagaimana pentingnya usaha memakmurkan masjid. Masjid adalah salah satu tempat di mana umat Islam mengambil rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga merupakan tempat di mana umat Islam mencurhatkan permasalahan-permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid merupakan tempat ibadah seluruh umat-umat Islam, sehingga bila masjidnya makmur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan ampunan dan menyelesaikan seluruh masalah-masalah seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi. Maka kita harus berfikir bagaimana masjid ini senantiasa makmur, senantiasa terus berganti orang bersif-sif, sehingga hadirin mulia, dengan makmurnya masjid maka Allah Subhanahu wa taala redha pada kita. Maka usaha langkah pertama bagaimana masjid ini dapat makmur, maka kita harus memberi masa kita di masjid yang ada fikir lebih untuk masjid. Maka tentukan masa untuk memberi waktu untuk masjid. Selain solat berjamaah, tetap itu sudah rutinitas dan sudah kewajiban kita. Tapi kita selain di waktu solat berjamaah, tentukan waktu untuk membagi masa di masjid. Sehingga dengan kita memberi masa di masjid, contoh ba'da maghrib atau isya, antara ba'da maghrib dan isya, kita memberi masa waktu kita untuk berdiam diri di masjid, tidak pulang ke rumah. Maka hadirin mulia, di situ kita ajak orang-orang yang punya masa dan waktu yang sama dengan kita untuk sama-sama memberi waktu dan masanya di masjid tanpa mencampurkan pekerjaan ataupun waktu untuk pulang ke rumah. Jadi kita ajak satu demi satu, mulai daripada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita ataupun sanak famili kita yang laki-laki, kita ajak mereka untuk memberi waktu mereka di masa yang telah kita tentukan. Setelah itu kita buat satu amal atau buat satu usaha. Misal kita bacakan satu hadis tentang kelebihan memakmurkan masjid, kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan solat di waktu itu bersama orang yang kita ajak tersebut. Setelah itu kita ajak dia untuk berfikir bagaimana mengusahakan di waktu yang sama untuk mengusahakan orang yang ada masa. Maka kita bermusyawarah untuk siapa kita fikir untuk kita ajak kepada masa tersebut. Maka setelah musyawarah terjadi, maka kita pun bergerak keluar masjid untuk mengajak orang yang mau membagi masa waktu di masjid esok harinya. Maka terus kita buat antara maghrib dan isya, sehingga satu demi satu orang akan membagi masa di masjid, sehingga masjid antara maghrib dan isya itu maka penuh dan ramai. Maka ada orang juga yang mau bagi masa antara zuhur dan asar, seperti itu juga maghrib dan isya. Bahkan kalau pemuda-pemuda, mereka bagi masa subuh, isya sampai subuh. Masya Allah. Karena mereka belum punya keluarga, boleh tidur di iktikaf di masjid sambil buat amal, tahajud, Quran atau sebagainya. Dan ada orang-orang tua bisa zuhur sampai asar.